Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan namaku Kaila Imtiaz Agna. Aku bisa dipanggil Kaila. Sekarang Kaila kelas 6D, nomor absen 14. Dan sekolahku di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Nah, kali ini Kaila akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, teman-teman, ini adalah contoh punyanya Kaila, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang Kaila akan membacakannya. Nah, teman-teman, sebelum Kaila akan membacakan perkembangbiakan secara generatif, Kaila akan memberitahu salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga, yaitu tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, teman-teman, yuk kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar bagian-bagian bunga. Yang paling atas disebut mahkota. Di sini yaitu benang sari. Di bawahnya ada kelopak. Kemudian di sini ada kepala sari. Di bawahnya terdapat tangkai sari. Yang tengah ini bernama kepala putik. Dan bawahnya yaitu tangkai putik, dan di tengah ini bernama bakal biji. Di sini yaitu dasar bunga, dan paling bawah bernama tangkai bunga. Nah, itu dia bagian-bagian bunga yang sudah kita pelajari. Yuk sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara generatif. Nah, teman-teman, yuk kita mulai perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi, perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, teman-teman, jadi perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan di serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Lalu serbuk sari masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, itu dia tahap yang ketiga. Tahap 1, 2, dan 3 sudah kita awali. Lanjut kita mulai tahap yang keempat ya. Tahap yang keempat. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Nah, teman-teman, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Kira-kira apa ya hasilnya pembuahan? Yuk kita ke tahap yang kelima. Nah, hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwa hasil dari pembuahan adalah zigot, kita harus tahu bahwa keenam, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang jadi bakal biji. Bakal biji berkembang jadi biji dan bakal buah. Lalu bakal buah berkembang jadi daging buah. Nah, teman-teman, setelah kita tahu tahap dari zigot yang berkembang menjadi lembaga sampai bakal buah berkembang jadi daging buah, kita akan lanjut ke tahap ketujuh. 7. Lembaga di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, teman-teman, jadi di dalam biji itu terdapat lembaga. Lembaga merupakan calon tumbuhan yang baru. Nah, itu dia tahap-tahapannya. Sekarang kita masuk ke tahapan 8 ya.
Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Selesai. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.